Om Swastiastu. Salam harmoni. Yang terhormat Bapak Dr. Ananta Wikrama Tunggaatmaja SEMSIAK selaku dosen penguji, yang saya hormati Bapak Igede Agus Pertama Yudantara SEMSA selaku dosen pembimbing utama, dan yang saya hormati pula Ibu Niwayan Yulianita Dewi SEMSA selaku dosen pembimbing pendamping. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putumita Aryasita. Saya mahasiswi angkatan 2017 dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 1717051225. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Punia pada Pura dan Kahyangan Jati, Kabupaten Jembrana, Bali. Adapun poin-poin pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu ada latar belakang masalah penelitian, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada pembatasan masalah, yang keempat ada rumusan masalah, yang kelima ada manfaat penelitian, yang keenam ada kajian teori, dan yang terakhir ada metode penelitian. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama yaitu latar belakang masalah penelitian. Setiap organisasi pasti membutuhkan dana untuk menjalankan setiap kegiatannya. Mutakin tahun 2016 dalam penelitiannya mengatakan bahwa dana sering disebut juga dengan kas. Kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi yang disediakan untuk biaya kebutuhan keperluan dan operasi kebutuhan sehari-hari. Muhtadi tahun 2020 juga berpandangan bahwa dana merupakan bentuk aktivitas yang paling liquid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam suatu organisasi. Sumber dana berasal dari dalam dan dari luar. Sumber dana dari dalam merupakan sumber dana yang berasal dari perusahaan atau organisasi itu sendiri, sedangkan sumber dana dari luar merupakan dana yang berasal dari luar organisasi seperti contohnya para donatur dari perusahaan lain. Dalam penelitian Ulfah tahun 2018 menambahkan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan dana, para donatur biasanya mensyaratkan adanya suatu pelaporan. Hal tersebut dirasa penting karena di masa sekarang sering terjadi kasus penyelewengan dana dari donatur suatu organisasi seperti kemungkinan terjadinya korupsi, penipuan, dan skandal manipulasi seperti yang dilansir dari detik.com tentang dugaan kasus penyelewengan dana donasi yang dianggap kurang akuntabel sehingga membuat para donatur harus lebih berhati-hati. Fitria tahun 2017 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kasus seperti yang disebutkan tadi dihadapi juga oleh organisasi nirlaba seperti organisasi keagamaan. Hal itu juga dibuktikan dengan laporan 2012 Marquardt tentang penggelapan di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa organisasi keagamaan memiliki sekitar 1/8 dari 10 insiden penggelapan utama. Skandal ini telah menunjukkan organisasi keagamaan kurang akuntabel dalam pengelolaan keuangannya. Maka dari itu, untuk meminimalisir penyelewengan dana dari donatur tersebut, prinsip Good Corporate Governance (GCG) harus diberikan perhatian lebih. Dalam United Nations Development Program atau UNDP tahun 1997 memberikan panduan prinsip pelaksanaan GCG yang meliputi participation, rule of law, transparansi, responsive, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision. Dari prinsip-prinsip tersebut, mewujudkan GCG dapat diartikan sebagai terciptanya sebuah layanan publik atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada pelaksanaan satu prinsip GCG, yaitu akuntabilitas. Karena akuntabilitas adalah satu prinsip GCG yang paling signifikan dalam mempengaruhi ada tidaknya suatu penyelewengan dana dalam organisasi. Dalam penelitian Hidayah dan Wijayanti tahun 2017 juga mengatakan bahwa akuntabilitas adalah tindakan prinsip keterbukaan pemimpin atau suatu pemerintahan untuk menjelaskan kinerja, melaporkan segala kegiatan, khususnya pada bidang laporan keuangan, sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan segala proses perencanaan, pelaksanaan, bukan hanya ke pihak yang berwajib, namun juga kepada masyarakat umum. Laila tahun 2018 juga menambahkan bahwa pertanggungjawaban tersebut akan menjadi bahan evaluasi suatu lembaga dalam melakukan kegiatannya. Tak hanya organisasi yang mementingkan profit, organisasi nirlaba seperti organisasi keagamaan harus menerapkan prinsip akuntabilitas.
Salah satu contoh organisasi keagamaan yaitu Pura. Pura sebagai organisasi keagamaan yang mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat untuk menerima serta mengelola dana dari luar yang sering disebut dengan dana punia. Wati tahun 2017 dalam penelitiannya mengatakan bahwa Pura merupakan salah satu organisasi non-pemerintahan dan organisasi di bidang keagamaan yang memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana, dan Mandarin tahun 2017 juga menambahkan bahwa sumber pendapatan Pura diperoleh dari dana punia, dana sumbangan, dan dana sesari. Dana inilah yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti piodalan dan kegiatan keagamaan lainnya. Salah satu pura yang ada di Bali yaitu Pura dan Kahyangan Jati, yang berlokasi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Pura ini merupakan pura yang sangat bersejarah yang dibangun untuk mengenang jasa para pemimpin umat Hindu yang datang ke Bali, salah satunya yaitu Danghyang Nirate. Sebagai salah satu organisasi nirlaba yang memiliki tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba, Pura dan Kahyangan Jati juga mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dananya. Di Pura dan Kahyangan Jati terdapat organisasi yang disebut dengan nama Pengempon atau Samanya. Pengempon ini adalah kelompok masyarakat yang mendapat tugas atau ngayah untuk menyelenggarakan atau mengerjakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kaitannya dengan tempat suci atau pura. Salah satu tugas dari pengempon ini adalah mengelola keuangan pura, khususnya dana punia, agar dana yang disumbangkan oleh masyarakat kepada pura bisa diketahui oleh penyumbang sebagaimana mestinya. Pura dan Kahyangan Jati diempon atau diampu oleh 4 desa, yaitu Desa Puser Agung, Desa Lelateng, Tegal Badang Timur, dan Tegal Badang Barat. Dari masing-masing desa tersebut akan dipilih 4 orang sebagai perwakilan yang nantinya akan tergabung ke dalam struktur organisasi kepengurusan pura yang dinamakan Samania Tridharma Jati. Di dalam organisasi tersebut terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota lainnya yang bertugas di masing-masing bidang, seperti bidang perahyangan, bidang pawongan, dan bidang pelemahan. Berdasarkan observasi data yang penulis dapatkan mengenai dana punia pura tersebut adalah sebesar Rp231.443.358 per 31 Desember tahun 2020. Dana tersebut didapat dari pendapatan tabungan LPD, kotak punia, sumbangan dari para pemeda, bantuan dari provinsi, dan lain-lain, yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pembangunan pura, biaya rapat, membeli sarana prasarana persembahyangan, pembayaran listrik pura, pembelian banten upekara, konsumsi upacara pecaruan, dan lain-lain. Bukan dana yang kecil, maka perlunya pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan keuangannya. Pura dan Kahyangan Jati memiliki keunikan tersendiri, yaitu sistem pengelolaan keuangannya, di mana dana sesari dibagi rata dengan pemangku yang bertugas di hari itu, sedangkan dana punia dan sumbangan dikelola sepenuhnya oleh Samania. Berbeda dengan pura-pura lainnya yang menggunakan sistem gabung dan pembagian dengan persentase hasil. Selain itu, keunikan dari Pura Jati sendiri adalah memiliki lokasi yang dikelilingi oleh pohon kayu jati yang tinggi dan besar, di mana di dalam batang pohon kayu jati tersebut selalu mengeluarkan air yang dijadikan tirte untuk para pemeda atau penangkilan yang tangkil di pura tersebut. Maka, yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pada pengelolaan dana punianya, karena bukan jumlah dana yang kecil, maka dibutuhkan pengelolaan yang baik di dalamnya. Karena pengelolaan keuangan, khususnya dana punia dan sumbangan keagamaan, haruslah memasukkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Sejalan dengan penelitian dari Mahendra tahun 2017 yang menyimpulkan bahwa penerapan sistem pengelolaan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan mampu merubah pemahaman setiap organisasi bahwa sistem pengelolaan bukan sekedar tanggung jawab seorang bendahara, namun tanggung jawab bersama sebagai satu kesatuan dalam organisasi. Dengan diterapkan sistem pengelolaan yang akuntabel dan peran aktif dari setiap komponen,
tentu merupakan unsur yang sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi organisasi agar tetap bertahan dan berkesinambungan, serta tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola keuangan pura, khususnya dana punia. Maka dari itu, peneliti menganggap penelitian ini penting untuk dilakukan agar nanti hasilnya dapat bermanfaat bagi banyak orang. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan bahwa sering terjadinya kasus penyelewengan dana, seperti korupsi, penipuan, dan skandal manipulasi pada organisasi nirlaba, salah satunya organisasi keagamaan, yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga, untuk meminimalisir terjadinya kasus kecurangan, maka suatu organisasi perlu menerapkan prinsip GCG, yaitu salah satunya prinsip akuntabilitas. Karena dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana dapat meningkatkan mutu lembaga tersebut menjadi lebih baik serta akan mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat umum. Salah satu organisasi keagamaan adalah pura. Pura merupakan tempat suci bagi umat Hindu yang tersebar di seluruh pelosok Bali. Dan pura yang menjadi objek pada penelitian kali ini adalah Pura Dangkahyangan Jati, yang memiliki keunikan tersendiri seperti lokasi pura yang dikelilingi pohon kayu jati yang tinggi dan besar, serta batang dari pohon kayu jati tersebut selalu mengeluarkan air yang dijadikan tirta untuk para pemuda yang hendak tangkil di Pura Dangkahyangan Jati tersebut. Dan selain itu, Pura Dangkahyangan Jati ini memiliki sistem pengelolaan keuangan pura yang berbeda dengan pura-pura lainnya, di mana dana sesari dikelola sepenuhnya oleh pemangku, sedangkan dana punia dan sumbangan digabung serta dikelola oleh samania atau pengempon. Pura Dangkahyangan Jati ini hampir setiap harinya dikunjungi oleh pemeda atau penangkilan yang berasal dari luar Kabupaten Jemberana. Maka dari itu, peneliti sebagai masyarakat umum yang pernah berdana punia menganggap penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana punia pada Pura Dangkahyangan Jati agar nantinya hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat umum serta menambah kepercayaan pemeda atau penangkilan yang hendak berdana punia di Pura Dangkahyangan Jati, Kabupaten Jemberana, Bali. Baik, adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya memfokuskan pada prinsip akuntabilitas dalam organisasi keagamaan, khususnya Pura Dangkahyangan Jati dengan memperhatikan sumber dana dari luar yaitu dana punia. Adapun rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini yaitu bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana punia pada Pura Dangkahyangan Jati, Kabupaten Jemberana, Bali. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana punia pada Pura Dangkahyangan Jati, Kabupaten Jemberana, Bali. Dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual kepada peneliti lainnya bahwa dalam pengelolaan dana punia juga memerlukan akuntabilitas. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu bagi pengurus pura, bagi pengempon, dan bagi pemeda atau masyarakat umum. Dan bagi pengurus pura, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dalam melakukan serta menambah pengetahuan dan wawasan tentang akuntabilitas pengelolaan dana punia bagi pengurus pura ataupun yang mengelola keuangan Pura Dangkahyangan Jati, Kabupaten Jemberana, Bali. Sedangkan bagi pengempon, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana punia pada Pura Dangkahyangan Jati, Kabupaten Jemberana, Bali. Dan manfaat bagi pemeda atau masyarakat umum, yaitu penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi yang berkaitan dengan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana punia pada Pura Dangkahyangan Jati, Kabupaten Jemberana, Bali. Baik, selanjutnya kita ke teori pendukung. Di teori pendukung ini terdapat teori keagenan atau agensi teori, terdapat pengertian pura, akuntabilitas, pengelolaan dana, dan pengertian dana punia. Afifah tahun 2012 mengatakan dalam penelitiannya bahwa dalam keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak yang ini memberikan atau memberikan wewenang atau kekuasaan disebut prinsipal, dan yang menerima kewenangan disebut dengan agen. Apabila dikaitkan dengan teori keagenan, maka dalam penelitian ini, pihak pengempon atau samania sebagai agen yang diberikan wewenang serta tanggung jawab untuk mengelola dana punia yang ada di pura, dan masyarakat umum sebagai pihak prinsipal. Pengertian pura.
Dalam penelitian Fauzi tahun 2019, mengartikan pura sebagai benteng, kubu, istana, kerajaan, atau puri yang dijadikan tempat pemujaan ide Sang Hyang Widiwasa. Terdapat beberapa macam pura yang berdasarkan karakter atau sifat kekhasannya, yaitu pura umum, pura teritorial, pura fungsional, dan pura kawitan. Selanjutnya ke akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan seorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepadanya, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang Mardiasmo tahun 2018, menjelaskan terdapat 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya, menurut Saputri tahun 2020 dalam penelitiannya, mengartikan pengelolaan sebagai penyelenggaraan atau pengurus atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Selanjutnya ke dana punia. Dana punia yaitu pemberian yang baik dan suci dengan tulus ikhlas sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran Dharma. Dana punia sendiri digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan serada dan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, dapat membangun sikap peduli terhadap sesama. Hasil penelitian yang relevan dari penelitian ini yaitu ada penelitian dari Wati dan kawan-kawan tahun 2017 yang berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Air Desa sebagai Pendapatan Tambahan pada Pura Desa Banyuning. Yang kedua ada penelitian dari Sulistiani dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Punia di Dadia Perbali, Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Penelitian selanjutnya yaitu dari Dewi dan kawan-kawan tahun 2015 yang berjudul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia, Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pekraman Bile Bajang. Selanjutnya ada penelitian dari Mahendra dan kawan-kawan tahun 2018 yang berjudul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sesari pada Pura Kahyangan Jagat Pojok Batu, Provinsi Bali. Penelitian selanjutnya ada dari Meningsih dan Atmaja tahun 2020 yang berjudul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana. Penelitian selanjutnya ada dari Riani dan kawan-kawan tahun 2017 yang berjudul Pengelolaan Dana di Tingkat Dadia, Studi Kasus pada Dadia Pasak Gelgel, Dusun Gambang, di Desa Pekraman Arab Sari. Dan penelitian terakhir dari Mandarin dan kawan-kawan tahun 2017 yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Sistem Dana Punia Pura Goa Giri Putri di Desa Pekraman, Karangsari, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Baik, selanjutnya kita ke subjek penelitian. Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber bagi peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pengempon, pengurus pura, pemangku, dan pemeda atau masyarakat umum. Peneliti memilih subjek penelitian pengempon dan pemangku dikarenakan mereka sebagai pengelola keuangan pura dan memilih pemeda atau masyarakat umum dikarenakan mereka tidak ikut mengelola dana namun ingin mengetahui pengelolaan dana tersebut dan terlibat dalam memelihara kesucian dan kelestarian pura. Maka dari itu, peneliti menganggap masyarakat itu juga harus mengetahui bagaimana pengelolaan dana punia, pura dan kahyangan jati, dan objek pada penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana punia pada pura dan kahyangan jati, Kabupaten Jembrana, Bali. Baik, selanjutnya kita ke metode penelitian. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Jadi peneliti menggunakan 3 metode pengumpulan data. Yang pertama teknik wawancara, yang kedua dokumentasi, yang ketiga observasi. Jadi peneliti melakukan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah pemangku, pengempon atau pengurus pura, dan para pemeda yang dibantu dengan alat perekam. Yang kedua yaitu dokumentasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan observasi dan wawancara yang dilaksanakan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan untuk melengkapi teknik pengambilan data yang lain. Selanjutnya menggunakan teknik metode pengumpulan data observasi, yaitu melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematik terkait dengan kejadian-kejadian, perilaku objek-objek yang ditemukan sehingga nanti dapat menjadi pendukung dalam penelitian yang sedang dilakukan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman di dalam buku Mahmud tahun 2016 dan secara teknik terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu pengumpulan data, adalah mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi.
wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. Yang kedua ada reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung dan diteruskan pada waktu pengumpulan data. Dengan demikian, reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Yang ketiga ada penyajian data, yaitu kegiatan saat pengumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Dan yang keempat, ada penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat. Baik, yang terakhir ada pengujian keabsahan data. Jadi penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data menggunakan triangulasi. Dalam penelitian Bahri tahun 2010, menjelaskan bahwa triangulasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda, dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Di dalam triangulasi terdapat empat macam cara. Yang pertama yaitu triangulasi sumber data, triangulasi waktu, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti. Dan penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data dikarenakan peneliti beranggapan bahwa menggunakan teknik triangulasi sumber data lebih cepat dalam pengecekan validasi data dalam penelitian ini. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan yang kedua membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakannya secara pribadi. Selanjutnya membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. Yang selanjutnya itu membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah dan tinggi, orang yang berada, dan orang pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Jadi adapun alat bantu atau alat pendukung ini penting artinya untuk membantu peneliti membuat laporan lengkap dan bukti kepada pihak lain bahwa penelitian ini memang telah dilakukan. Baik, sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.